Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan nyobain Towa Digital Mixer Preamplifier Towa ZMX 9200. 9200. 9 itu 9 input, 2-nya adalah 2 output. Jadi ada 9 input dan 2 output. Kemudian dia bisa dikontrol via Bluetooth. Teman-teman bisa gunakan aplikasi Android, bisa mengontrol digital mixer ini. Kemarin sudah kita cobain ya, praktekin. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau teman-teman misalkan kok rumit, enggak. Jadi digital mixer ini masih bisa teman-teman atur menggunakan tombol dan knob, single knob yang ada di sini. Pengaturannya sangat mudah. Yuk langsung aja kita nyalain. Tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal mainin tombol dan knob yang ada di sini. Teman-teman sudah bisa mendengarkan suara dari mixer ini. Terus kemudian misalkan aplikasinya untuk di masjid, kemudian takut settingannya berubah-berubah, ini bisa di password ya. Mixer ini bisa di password, jadi settingannya tidak akan berubah. Oke, langsung aja kita cobain dulu suaranya, kira-kira karakter suaranya seperti apa ya. Saya deketin dulu kameranya. Di sini bisa teman-teman lihat channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AB. AB itu adalah outputnya. Outputnya dia ada 2 atau stereo gitu ya. Misalkan A ini teman-teman umpankan ke amplifier untuk dalam masjid. B teman-teman umpankan ke amplifier untuk speaker corong. Ini bisa. Kemudian volume A dan B ini terpisah. Jadi independen ya. Tidak jadi satu, sehingga teman-teman bisa mengatur kekerasan volume di dalam masjid dan kekerasan volume di luar masjid secara terpisah, independen. Nah, saat ini mikrofon ini tersambung di channel nomor 2. Teman-teman tinggal tekan nomor 2 di sini. Input nomor 2 teman-teman tekan, kemudian ada volume channel mic. Nah, teman-teman sudah bisa mengatur volumenya. Sebelum mengatur volume mikrofon, teman-teman atur dulu volume outputnya. Volume output, misalkan segini, channel A, sama, kemudian baru teman-teman putar volume channel mic nomor 2 ya. Jadi outputnya dulu dibuka, volume masternya dibuka, caranya tekan tombol output, kemudian teman-teman gunakan knob ini. Atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi Android, sama aja prosesnya. Cuman kalau aplikasi Android kan lebih gampang ya, lebih enak gitu dilihatnya, ada garis-garis fader. Kalau ini teman-teman tekan dulu baru puter ya. Jadi satu knob volume ini bisa digunakan untuk semua. Jadi cukup satu knob bisa digunakan untuk semua pengaturan. Nah, sekarang volume mic-nya kita keraskan, tekan dulu channel nomor 2 karena mikrofon ini tersambung ke nomor 2. Teman-teman putar volume mic-nya. Nah, sudah aktif ya. Tes, tes, tes. Nah, seperti itu. Dia sudah aktif. Kemudian, untuk settingan bass treble-nya, teman-teman tekan tone control. Nah, di sini ada bass, mid, treble, back ya. Nanti kita mainin. Sekarang kita cobain dulu karakter suaranya di channel nomor 2. Kita tekan nomor 2. Tes 1, 2, 3, dicoba tes 1, 2, 3. Nah, karakter suaranya seperti ini ya. Tebel banget ya. Jadi khas banget amplifier, khas banget Towanya gitu ya. Jadi suaranya tebal. Menurut saya ini kurang cocok digunakan untuk menyanyi, tetapi sangat cocok digunakan untuk public address, untuk pengumuman, car call, untuk aplikasi di masjid, aplikasi pusat perbelanjaan, tempat wisata. Ini akan sangat cocok karena suaranya sangat tebal dan penuh gitu ya. Teman-teman tekan angka 2 baru teman-teman putar volume mikrofonnya. Kemudian
kita akan cobain atur bass treble-nya. Nah, teman-teman tekan tone control. Di sini ada bass. Bassnya bisa teman-teman atur. Bassnya hilang. Bassnya terlalu banyak. Dan teman-teman tidak perlu bingung-bingung mengatur kompresornya seberapa untuk mendapatkan karakter yang tebal. Ini sudah diatur di dalamnya. Jadi teman-teman cuma perlu mengatur EQ ini aja. Kalau sudah memilihnya, ini knopnya ditekan ke sana ya, ditekan ke dalam. Ini untuk mid-nya. Kalau dikencengin seperti ini mid-nya. Ini kalau di jam nolnya ya, jam nolnya di sini. Kalau sudah tekan enter, tekan ke dalam lagi untuk enternya. Kemudian treble-nya. Ini kalau tanpa treble, kemudian kita tambahin treble-nya seperti ini treble-nya. Dia menambahkan desis ya. Kalau treble-nya dibuka terlalu full, menambahkan desis tes. Kayaknya segini oke. Cuman kalau treble-nya kita boost, ada suara berdesis ya. Sekarang kita klik back. Nah, kita sudah berada di menu utama mixer ini. Kemudian teman-teman kalau lihat channel 1 sampai 9 itu tulisannya M. Maksudnya apa? Jadi masing-masing channel ini bisa teman-teman atur fungsinya sebagai apa. Misalkan channel nomor 1. Kemudian teman-teman tekan input selection. Nomor 1 itu channelnya mau digunakan atau mau di off kan atau di mute ya. Kalau teman-teman off kan, maka channel nomor 1 berubah menjadi silang. Kita tekan input selection. Kalau channel nomor 1 teman-teman aktifkan mikrofon, mic, maka channel nomor 1 berfungsi sebagai input mikrofon dan aktif. Tinggal tekan volume, tinggal putar volume, channel nomor 1 aktif. Nah, nomor 2 juga sama. Kalau teman-teman mau matikan, tinggal geser ke posisi off ya. Jadi ini bisa digeser. Kemudian ada garis titik-titik, ini tidak dipakai. Ya, garis titik-titik artinya tidak berfungsi. Kemudian kita pilih channel nomor 3. Jadi channel yang tidak terpakai teman-teman bisa off kan daripada nanti channel tersebut ada yang mainin gitu ya. Ini bisa di off kan. Nah, nanti tandanya dia berubah menjadi silang-silang seperti ini kalau di off kan channelnya. Nomor 6 input selection. Nah, untuk channel nomor 6 dan seterusnya ini ada pilihan sebagai mikrofon atau sebagai line input. Misalkan teman-teman punya MP3 player atau DVD player mau diinputkan ke digital mixer ini, teman-teman pilihnya line. Karena teman-teman memasukkan MP3 ya. Jadi pilihnya line. Tekan, nanti berubah channel nomor 6 itu tulisannya bukan M lagi tapi L, artinya line input. MP3 player, DVD dan lain sebagainya yang suaranya sudah kencang, teman-teman pilih ke L agar tidak gampang pecah suaranya ya. Channel nomor 6, channel nomor 7, input selection. Kita posisikan ke line. Nah, dia juga menjadi line. Misalkan inputnya stereo LL67, teman-teman posisikan ke L, dia bisa terima input MP3 player. Kemudian ada juga channel nomor 9. Ini bisa mikrofon, bisa phone. Pilihannya berbeda untuk channel nomor 9. Channel nomor 8 sama mic atau line. Jadi seperti ini digital mixer TOA ZMX 9200. Menurut saya karakternya ini tebel banget. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan
mixer Yamaha. Saat ini saya menggunakan mixer Yamaha di mikrofon ini. Ini suaranya seperti ini. Nanti saya akan cobain mikrofon ini sambung langsung ke digital mixer Toa. Kira-kira suaranya seperti apa? Yuk kita cobain. Oke, saat ini suara saya masuk ke mixer ini melalui mikrofon PodMic. Dan saya akan coba putar volumenya. Tes 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 tes. Cukup kuat mengangkat mikrofon PodMic, tetapi memang dari segi gain digital mixer ini masih kalah dengan digital amplifier 3200 series ya. Yang mana ini gainnya 55 minus 55 dB, sedangkan digital amplifier Toa 3200 itu bisa sampai dengan 60 ya, minus 60 dB. Tetapi masih kuat mengangkat mikrofon PodMic ini. Jadi kira-kira suaranya seperti ini teman-teman. Mixer ini tidak dilengkapi dengan efek ya, tidak dilengkapi dengan efek reverb atau efek-efek vokal yang lain. Kemudian untuk settingan kompresor dan lain sebagainya ini sudah racikan di dalamnya. Jadi kita cuma bisa mengatur tone controlnya saja. Jadi tone control channel nomor 2 ini bisa kita atur bass, mid, treble-nya dari knob yang ada di depan sini. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 tes 1 2. Kemudian mid-nya juga bisa kita atur. Tes 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 seperti ini. Dan teman-teman nggak perlu settingan yang rumit-rumit untuk mendapatkan karakter suara yang tebal, karena secara internal sistem di mixer ini sudah mengatur itu semua. Jadi sudah dipastikan suara yang dihasilkan oleh digital mixer ini khas Toa banget ya. Karakter suaranya tebal. Karakter suaranya tebal, cocok untuk sistem pengumuman ya, public address sound system. Ini cocok banget untuk area-area publik, di mall, kemudian di cafe terbuka gitu ya, yang membutuhkan suara yang lantang, yang jelas gitu ya. Untuk car call, memanggil mobil di basement, atau untuk aplikasi di masjid ini sangat pas karena karakter suaranya tebal banget. Tapi kalau digunakan untuk menyanyi kurang ya, menurut saya kurang, karena karakternya ini lebih cocok untuk karakter sound system untuk pengumuman. Nah, dari depan cukup seperti ini saja pengaturannya. Jadi ada pengaturan volume, pengaturan tone control, kemudian input selection ini untuk memilih channel tersebut sebagai mikrofon input atau sebagai line input atau dimatikan. Teman-teman bisa mematikan channel-channel yang tidak digunakan agar tidak menimbulkan noise ataupun salah operasi gitu ya. Jadi pengoperasinya gampang banget. Digital mixer ini cukup pakai tombol-tombol yang ada di depan, ini sudah bisa. Kemudian volume masternya teman-teman tinggal tekan dan seperti ini volume masternya sudah berubah. Kemudian saat ini saya menyambung digital mixer ini menggunakan terminal yang ada di belakang. Mixer digital ini konsumsi dayanya sangat rendah, cuma 14 watt saja. Kemudian kalau kita mau menyambungkan digital mixer ini ke amplifier, kita harus menggunakan terminal seperti ini ya. Kita harus menggunakan terminal seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu nyolder kabel XLR,
Cukup beli kabel mikrofon, dikupas dan disambungin seperti ini sudah cukup. Kemudian penyambungannya dengan menggunakan obeng minus kecil ya. Nah, ini penyambungannya seperti apa, Mas? Penyambungannya seperti ini ya. Jadi di sini ada keterangan E, C, dan H. E itu artinya earth atau tanah atau bumi. Kita sambungkan ke sini groundingnya, seal-nya. Kemudian ada C artinya cold atau sinyal negatif. Kita sambungin ke sinyal negatif warna putih. Kemudian ada H artinya hot. Kita sambungin ke warna merah artinya positif. Jadi seperti itu. ECH. Jadi urutannya adalah ground, negatif, dan positif seperti ini. Kalau sudah kita obeng. Dan kita sambungin. Terus kemudian kalau teman-teman mengalami udah disambung kok berdengung gitu ya. Berarti ada kabel yang lepas. Jadi ini gampang banget nandainnya. Oh, kabelnya lepas. Timbul suara dengung gitu ya. Dan enaknya ini nggak perlu solder-solderan, cukup pakai obeng dan gunting ya. Gunting untuk mengupas kabel, obeng untuk menyambung ke terminal dan sudah selesai. Teman-teman bisa sambungin digital mixer ini ke amplifier booster TOA yang terminalnya ECH juga. Ini akan sangat gampang. Dan amplifier booster itu wattnya besar ya, 480 watt. Ini sangat cocok untuk kombinasi digital mixer ini disambung ke amplifier TOA yang dayanya besar untuk ngangkat banyak speaker. Nah, ini mantap banget. Kemudian teman-teman untuk input ke mikrofon, teman-teman harus menggunakan jack TRS balance seperti ini. TRS, tip ring sleeve. Tidak bisa menggunakan, bukan tidak bisa ya, sangat tidak saya rekomendasikan teman-teman menggunakan kabel mikrofon biasa seperti ini. Kenapa? Karena semua input yang ada di sini tulisannya balanced ya. Tulisannya balance. Maka teman-teman harus menggunakan kabel balance juga. Kabel isi 3, kemudian karena isinya 3, maka jack yang digunakan juga harus jack seperti ini. Jack Akai stereo atau jack TRS. Tancapin di salah satu lubang yang ada di sini. Kemudian ujung satunya adalah XLR. Ujung satunya XLR, teman-teman sambungin ke mikrofon. Nah, seperti ini. Nanti suaranya akan jauh lebih kencang, jauh lebih tebal, lebih maksimal ketimbang teman-teman menggunakan kabel biasa ya, kabel mikrofon biasa. Oke, sekarang kita bahas input-inputnya. Kemudian dia dilengkapi juga dengan AUX. Nah, AUX ini bisa teman-teman sambungin ke MP3 player atau DVD. Kemudian mikrofon nomor 1 ini ada pilihan teman-teman menggunakan mikrofon biasa atau mikrofon yang menggunakan CIM. Nah, mikrofon yang menggunakan RJ45. Ini bisa sampai jarak 100 meter ya, misalkan digunakan di pesantren, kemudian ada ruang untuk mengajar, membutuhkan mikrofon dan tersambung ke mixer, teman-teman bisa gunakan input ini bisa sampai dengan 100 meter. Kemudian untuk phantom power, phantom ini hanya berlaku di 1, 2, 3, 4. 4 lubang ini saja yang ada phantomnya. Teman-teman perhatikan garisnya. Jadi keempat buah lubang ini bisa diisi phantom. Teman-teman tinggal geser
saklarnya ini ke bawah. Kalau digeser ke bawah, maka input 1 dan 2 ini dialiri phantom power. Kalau digeser ke atas berarti tidak ada yang dialiri phantom power. On-nya ke arah bawah. Ini panah on ke bawah. Nanti di video berikutnya kita akan cobain lubang ini ke mikrofon yang ada chimnya. Kemudian di sini ada lubang USB, fungsinya untuk mengupdate firmware daripada digital mixer ini. Ini tidak berfungsi sebagai audio interface ya teman-teman, tetapi lebih untuk mengupdate firmware-nya saja. Kemudian ketika diupdate, posisi saklarnya ini harus posisi boot. Kalau sudah selesai, kembalikan lagi ke posisi run. Normalnya ini selalu di posisi run ya. Posisinya harus selalu di run. Kemudian mode PC atau mode Bluetooth. Teman-teman kalau kontrol dia menggunakan Bluetooth, teman-teman geser ke posisi BT atau Bluetooth. Nanti teman-teman bisa gunakan aplikasi Android untuk mengontrol mixer ini. Kemudian mixer ini kalau dinyalakan tampilannya seperti apa? Misalkan dimatikan terus dinyalain lagi. Ini saya cobain. Kalau mati dia langsung layarnya blank seperti ini. Kalau dinyalain, ada tulisan welcome mixer MX 9200. Terus balik lagi ke mode channel input dan output ya. Oh, ini artinya output A dan B. Nah, sekarang kita cobain sambungin ke aplikasi Android-nya. Aplikasi Android-nya namanya TOA MX 9200. Teman-teman bisa download di website resmi TOA. Bluetooth already on, kemudian kita cari namanya TOA Mixer ya. TOA Mixer, kita connect. Terus kita login. Oh, harus diisi dulu. Oke, saya ulangi ya. Kita pilih TOA Mixer yang ada di sini. Kemudian muncul tampilan login. Kita isi admin. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4. Selesai. Terus kita login. Tunggu beberapa saat. Oh, tidak respon. Kita coba lagi. Oke, login sukses. Ini karena tadi saya coba keluar masuk, jadi apa namanya, HP saya sepertinya apa namanya, lepas koneksi Bluetooth-nya. Jadi nanti teman-teman perhatikan Bluetooth-nya harus aktif ya. Bluetooth-nya harus aktif ketika tersambung ke mixer TOA ini. Kemudian tampilannya di sini sudah ada tulisan connect, berarti teman-teman sudah tersambung ke mixernya. Nah, teman-teman tinggal mainin aja channel mic nomor 1. Nah, ini sudah bergerak ya. Kemudian outputnya teman-teman bisa geser ya, volume channel B, volume channel A seperti ini. Kemudian kita balik ke halaman input. Terus nah, sekarang saya sambungin mikrofon. Oke, sekarang mikrofon sudah tersambung di channel nomor 2. Ini kita dorong volumenya. Nah, itu dia. Sudah masuk suaranya. Kita juga bisa mengatur volume master dari sini. Teman-teman bisa perhatikan di layar berubah ya kalau saya gerak-gerakkan. Tes 1 2 3.
Nah, ini volume mikrofonnya cukup rendah, segini aja udah kenceng banget suaranya. Tes 1 2 3 ya, kecil banget ya. Kemudian ini saya coba klik sentuh di channel nomor 2. Ada settingan bass treble ya. Nah, bass treble-nya bisa teman-teman atur dari sini. Ya. Mau dibuat seperti apa kurvanya? Misalkan seperti ini. Tes 1 2 3 dicoba tes 1 2. Oke. Kemudian kita bisa rubah juga mic-nya ini. Mode mikrofon atau bukan gitu ya. Tapi tidak ada pilihan yang lain ya. Oh, itu mute ya. Ini kalau unmute. Oh, dia fungsinya untuk mute ya. Tombol yang ada di bawah sini. Oke. Jadi kalau kita mau mute, sepertinya aplikasinya ngehang. Oke, kalau tidak respon teman-teman klik back aja, nanti dia akan kembali ke posisi menu awal ya. Jadi memang ada apa ya? Harus selalu sinkron. Kalau kita operasinya terlalu cepat, tidak sinkron, jadinya dia kayak bingung gitu. Oke, jadi kita bisa atur equalizer di sini, kita bisa atur volume di sini. Kemudian sekarang kita akan cobain streaming suara dari HP ke digital mixer ini. Oke, saat ini saya sudah menyalakan musik di HP. Sudah menyalakan musik di HP, kemudian musik tersebut akan masuk ke. Cuman yang perlu saya notice ini kadang ada suara teman-teman menggunakan apa namanya tablet atau HP yang lebih besar ya, jadi lebih enak mengontrolnya. Ini kecil-kecil gini kadang apa ya, nggak kebaca gitu ya. Oke, fiturnya kira-kira apa lagi? Sekarang kita masuk ke settingan, set device. Apa set device nih? Oh, kita bisa atur passwordnya, kita bisa ganti username-nya, output modenya, sensitivity ini juga bisa dirubah. Oh, sensitivity-nya 55 atau 30 dB. Oke, kita kembali. Nggak bisa kembali ya. Oke, otomatis keluar kalau kita tekan tombol kita tekan area yang lain, otomatis keluar dia. Jadi sepertinya cukup seperti ini fiturnya. Mudah-mudahan nanti di versi berikutnya ini sudah ada fungsi-fungsi tambahan seperti efek reverb gitu ya. Jadi biar kalau ini digunakan untuk aplikasi di masjid itu udah nggak tergantikan ya. Jadi ketebalan suaranya dapat, kemudian bisa dikontrol dari Bluetooth, HP Android, ada efek reverbnya, kemudian kita bisa ngatur equalizernya dari HP. Ini mantep banget, bisa digunakan untuk di masjid, kemudian nggak perlu takut-takut dioprek-oprek orang karena ada security-nya. Jadi masuknya harus pakai login. Yang mana kalau digital mixer Behringer Flow 8 kemarin kita bisa langsung connect tanpa login. Kalau ini harus login, jadi kita harus tahu passwordnya sama username-nya. Kemudian di digital mixer ini lampu status akan menyala kalau kita
connect ya. Kalau kita lagi connect antara HP Android ke digital mixer ini. Ya, seperti itu teman-teman. Kira-kira aplikasi dari Towa Digital Mixer ZMX 9200. Di video berikutnya kita akan nyobain mixer ini disambung ke mikrofon mimbar ZM380C dengan menggunakan kabel LAN. Nanti kira-kira suaranya seperti apa hasilnya, tunggu di video berikutnya. Dan seperti biasa teman-teman, kalau ada pertanyaan ketik aja di kolom komentar yang ada di bawah, atau teman-teman bisa nonton video saya yang lain di sini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe kalau dia masih menyala merah. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.